Kan ada beberapa karunia yang ada di sini, dia tidak mau menjelaskan bahwa ada karunia yang superior, tidak. Ada karunia yang paling Lebih. tinggi, tidak. Iya. Atau lebih, tidak. Tetapi dia tidak mau menjelaskan yang ini lebih berguna, yang ini tidak. Tetapi bagaimana Nats ini menjelaskan bahwa kepada setiap orang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, gitu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama dengan kami di ruang podcast Evangelium HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kali ini kita akan mengulas dan membahas Evangelium di Minggu Pentakosta yang pertama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, pelayan di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Amang Pendeta Aaron Siregar. Untuk itu kami berikan waktu perkenalan singkat kepada Amang Pendeta Aaron Siregar. Silakan, Amang. Ya, baik, untuk kesempatan yang diberikan bagi kami, perkenalkan, saya Pendeta Aaron Chandra Siregar yang saat ini melayani di HKBP Tembesi Transbarelang, Distrik 20 Kepulauan Riau. Mungkin itu saja Pak Sidis. Keluarga, Amang? Istri saya buruh Utapea dan telah dikaruniakan Tuhan 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang sudah saat ini ya anak yang pertama itu sudah kelas 3 SD. Sudah sekolah ya, Amang ya. Baik, terima kasih Amang Pendeta Siregar. Sebelum kita memulai Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu memperjumpakan kami di ruang podcast ini bersama dengan Amang Pendeta Siregar yang akan mengulas topik di Minggu Evangelium, Minggu Pentakosta yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati ruang podcast ini, begitu juga dengan saudara-saudari kami yang mengikutinya di ruang digital ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Di Minggu Pentakosta yang pertama, saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia yang berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia yang menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, Amang Pendeta, kita mulai dari yang pertama. Ini yang mendorong atau yang melatar belakangi teks ini dituliskan oleh Paulus. Boleh Amang Pendeta jelaskan apa yang menjadi latar belakang atau mungkin sejarah dari teks ini, Amang? Silakan, Amang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, kalau kita lihat dari konteks penulisan daripada kitab 1 Korintus, ada beberapa ajaran yang berkembang yang bisa menghancurkan, saya katakan dulu menghancurkan pemahaman jemaat yang ada di sana sekitar tahun 57 Masehi. Paulus melihat itu, ada beberapa ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Apalagi tentang pemahaman tentang Roh Kudus. Surat ini dituliskan untuk mengingatkan setiap jemaat supaya mereka hidup dalam ajaran kekristenan yang benar, menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kekristenan, dan memberikan pemahaman tentang pekerjaan Yesus, pekerjaan pelayanan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang daripada kitab 1 Korintus ini, memang dia sungguh-sungguh menentang apa sebenarnya ajaran-ajaran yang bisa saya katakan menghancurkan kehidupan jemaat pada saat itu, termasuk juga pemahaman tentang Roh Kudus, pemahaman tentang Yesus, dan pemahaman-pemahaman tentang ajaran. Itu yang melatar belakangi sehingga Paulus dalam kitab 1 Korintus menuliskan suratnya supaya ajaran itu tidak berkembang atau melawan ajaran-ajaran itu supaya tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah jemaat yang ada di sana. Bukan hanya itu yang terjadi di jemaat Korintus, tetapi kalau kita lihat daripada latar belakangnya, memang harus kita akui bahwa Korintus itu adalah sebuah pusat perdagangan pada saat itu. Jadi bukan hanya di tengah-tengah kekristenan saja persoalan itu datang, tetapi ada juga dari berbagai macam berbagai pengajaran-pengajaran lainnya. Ada budaya yang datang, ada kebiasaan yang datang, yang tentunya mau atau tidak mau harus mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus. Jemaat yang ada di Korintus juga dikenal sebagai jemaat, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, mereka itu ekonomi sangat maju. Ya, pendidikannya juga sangat maju. Namanya juga dikenal sebagai kota metropolitan pada saat itu. Jadi tentu akan banyak persoalan dan persoalan, bahkan bukan hanya persoalan itu, tetapi itu menjadi membuat mereka seakan-akan tidak peduli lagi dengan orang lain. Jadi mereka selalu mengutamakan diri mereka, selalu mengatakan bahwa apa yang ada sama mereka itulah yang paling benar. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus kalau kita lihat di dalam konteksnya, Amang. Baik, terima kasih buat penjelasannya, Amang. Singkat, padat, dan jelas. Ternyata kota itu kota yang sudah maju dalam hal pendidikan, ekonomi, dan banyaknya berbaur antara pengajaran-pengajaran yang dibawa dari luar, begitu juga dengan budaya-budaya yang masuk ke kota Korintus. Ya. Nah, sekarang Amang, dalam teks kita ini dari ayat 3 sampai ayat 11, boleh dijelaskan, Amang, tafsiran dari teks ini? Oke, iya. Kalau kita lihat dari tadi di latar belakang saya sudah bahas, memang bukan hanya sebatas pemahaman-pemahaman tentang segala sesuatu, tetapi ada hal yang paling menarik khususnya di ayat ini. Mereka bertanya-tanya, apa sih tugas dan peranan daripada roh itu sendiri? Apakah di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada roh Allah? Apakah ada roh yang bekerja? Itu. Jadi maka kalau kita lihat di ayat 3,
jelas dikatakan di sana bahwa Roh Allah itulah yang memberikan pemahaman atau yang menolong kita untuk mengetahui dan memahami siapa Yesus. Itu harus yang pertama dulu kita lihat, karena ada anggapan dari orang-orang non-Kristen yang ada di sana, yang tentu mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di jemaat Korintus, mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk. Karena apa? Karena dia disalibkan oleh sebangsanya sendiri, gitu. Jadi maka ini yang diluruskan oleh Paulus melalui suratnya, bahwa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah mereka, memberikan pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus di dalam kehidupan orang Kristen, gitu Bang. Baik. Untuk Ya, lanjut Bang. pertanyaan yang untuk ayat yang ketiga. Tetapi bukan hanya sebatas itu, harus kita perdalam juga di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, bahwa roh itu juga, roh yang sama itu akan memberikan banyak karunia di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Dan karunia-karunia itu ada karunia berupa pelayanan, ada karunia, ada bermacam-macam, ada perbuatan ajaib dan seterusnya. Tetapi dijelaskan bahwa segala sesuatu karunia itu adalah diberikan oleh satu roh yang sama, dan tujuan pemberian roh ini yang perlu. Tujuan daripada pemberian karunia itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi ketika orang memahami apa maksud dan tujuan setiap karunia-karunia yang diterimanya, ya, dia harus memahami bahwa itu adalah untuk kebaikan bersama. Itu mungkin untuk ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian Abang, untuk ayat berikutnya di ayat 8 sampai dengan ayat ke-10, itu sangat jelas dikatakan ada macam-macam karunia roh, berbagai karunia roh. Yang pertama dikatakan roh yang sama yang satu tadi. Roh itu memberikan kuasa untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, baru roh yang sama juga memberikan kuasa untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Baru yang ketiga dikatakan juga kepada seorang yang lain, roh yang sama juga memberikan iman. Dan roh yang sama juga memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada juga dikatakan dalam nats kita tadi bahwa roh yang sama juga memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Roh yang sama juga memberikan kuasa untuk bernubuat. Roh yang sama juga memberikan kuasa untuk berbahasa roh. Jadi satu hal yang harus kita pahami, bahwa banyak hal yang dikerjakan oleh satu roh itu, yang merujuk kepada Roh Kudus, Roh Tuhan, yang memberikan banyak karunia di tengah-tengah kehidupan jemaat. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari penjelasan ini. Dan yang perlu harus kita pahami, tujuan daripada anugerah itu adalah untuk kepentingan bersama, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Itu Abang. Ya, terima kasih Bang. Sangat jelas sekali, ada banyak karunia tetapi satu yang mengerjakan atau satu roh yang menggerakkan itu untuk memberikan hikmat, pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, begitu juga untuk mengadakan mujizat, bernubuat, dan juga untuk berbahasa roh. Begitu ya Bang ya. Sudah dijelaskan untuk tafsiran ayat per ayatnya. Lalu bagaimana sekarang kita kalau melangkah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Nah, ini yang agak perlu kita renungkan bersama. Dalam satu komunitas perlu setiap orang sadar bahwa panggilan, saya katakanlah dulu istilah panggilan, panggilan untuk orang-orang tertentu itu berbeda. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi bagaimana setiap panggilan atau karunia yang kita terima, kita harus memahami itu bahwa Tuhan sedang mempercayakan itu kepada kita. Dan tujuan itu adalah untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu Abang harus kita sadari. Bagaimana setiap orang percaya sadar bahwa karunia-karunia atau panggilan-panggilan yang ada dalam dirinya itu bisa
dipergunakan untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi satu hal yang perlu juga kita pahami ya Bang, Ya. dalam konteks dalam nats kita ini. Ketika Paulus menjelaskan ada beberapa karunia yang ada di sini, dia tidak mau menjelaskan bahwa ada karunia yang superior, tidak. Ada karunia yang paling Lebih. tinggi, tidak, Ya. atau lebih, tidak. Tetapi dia tidak mau menjelaskan yang ini lebih berguna, yang ini tidak. Tetapi bagaimana nats ini menjelaskan bahwa kepada setiap orang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri gitu. Berarti tidak ada yang VIP, tidak ada yang ekonomi ya. Nggak ada. Semuanya sama sesuai dengan kehendak Tuhan Kehendak Tuhan kepada semua orang ya. kepada semua orang. Ada lagi Amang yang menjadi aplikasinya karena karunia ini tadi Amang bilang kepada semua orang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Dan begitu. Berarti kalau dari situ pemahamannya kita tidak berhak untuk saling cemburu karena tadi Amang katakan Tuhan memberikan sesuai kehendaknya, ya kan? Semuanya itu mempunyai nilai atau tujuan yang menyebabkan kebaikan dan kepentingan bersama. Ada lagi Amang dari ini luar biasa ini. Iya. Satu hal juga yang perlu dipahami oleh setiap orang bahwa karunia yang dia terima itu adalah, saya sudah katakan tadi, adalah pemberian Tuhan dan tidak boleh dipisahkan dengan Tuhan. Itu harus dipahami. Jadi karunia yang kita terima atau kita katakanlah dulu panggilan yang kita terima, itu tidak boleh dipisahkan dengan Tuhan. Karena pemberian karunia itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu juga. Tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Dari Tuhan. Iya. Dalam hal kehidupan saat ini ada yang kamu lihat itu dipisahkan atau jauh dari Tuhan? Iya. Kalau kita lihat dalam konteks gereja kita, iya kan, sesuai dengan pengalaman pelayanan saya secara pribadi dan dulu silakan Abang. Ya kan, kadang orang memakai karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk membatasi, kadang-kala menjadi alasan bagi orang-orang tertentu untuk datang ke gereja lah, karena inilah dan seterusnya Bang. Gitu. Jadi mengapa Bang nggak datang ke gereja? Itu ya tadi jaga toko lah dan seterusnya lah, atau anak saya yang inilah gitu. Berarti jadi dibatasi oleh karunia-karunia yang telah diberikan itu sehingga jauh dari Tuhan. Begitu yang Pendeta ya? Iya. Seharusnya itu tidak dijauhkan, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan dan diberikan kepada Tuhan ya. Dalam konteks masa kini, baru kita lihat karunia itu berbeda. Tidak harus sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab ini yang bisa kita lihat. Contoh dalam kehidupan kita sekarang. Harus ada orang yang pandai berbahasa roh, contoh. Harus ada orang yang pandai bernubuat, tidak. Tetapi apapun kelebihan, saya katakan dulu kelebihan yang dimiliki orang, dia harus pahami itu adalah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Sesuai dengan porsi Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Baik, berarti yang terakhir ini Abang Pendeta mau katakan kalau kita ciptaan Tuhan semua memiliki dan menerima karunia dari Tuhan yang berbeda-beda. Hanya saja bagaimana karunia itu tetap kita jaga dan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita dekatkan kepada Tuhan supaya tidak terjadi seperti yang Abang Pendeta katakan tadi. Dia jadi alasan, jadi ada batasan hanya karena ya hal-hal duniawi. Menjauhkan karunia itu. Ya. Dan di minggu ini Abang kita memasuki Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta yang pertama kita di HKBP ini ada 2 kali Abang. Jadi ini Minggu Pentakosta yang pertama, perayaan hari turunnya Roh Kudus dengan topik ragam karunia dalam satu roh. Ini kira-kira bagaimana Bang supaya gampang
diingat dan gampang dipahami, gampang untuk dihidupi, bahkan diimani gitu Mang. Dalam topik minggu ini dengan penjelasan-penjelasan yang sudah Mang sampaikan tadi. Silakan Mang. Oke. Eh, Kalau kita hubungkan dengan topik minggu, ragam karunia dalam setiap orang, ragam karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, kita mau ditekankan bahwa dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita adalah milik Dia, dan segala sesuatu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah untuk kemuliaannya, untuk membuat nama Tuhan semakin besar di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana orang menyadari bahwa saya punya kelebihan, dia juga punya kelebihan, saya punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Tetapi bagaimana setiap orang di tengah-tengah gereja itu saling menghidupi, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Karena sadar atau tidak sadar, dalam setiap kehidupan kita, atau dalam setiap di mana kita berkumpul, di mana kita berdiam, contoh, pasti ada saja hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita sadari bahwa di situ ada berbagai berbagai kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana dia sadar atau kita sadar bahwa kita dipakai untuk hal-hal tertentu, dia juga dipakai untuk hal-hal tertentu. Jadi jangan iri melihat orang, atau jangan cemburu melihat apa yang dimiliki oleh. Dalam bahasa Batak itu hotel ya. Iya Abang. Jangan hosom, jangan elat, jangan latih gitu ya. Iya. Terima kasih Mang, sangat dalam dan penuh dengan pemaknaan bahwa minggu ini kita diajak untuk saling memahami bahwa setiap kita itu diberi karunia, diberikan oleh Tuhan, dan itu dari Tuhan, dan kita kembalikan kepada Tuhan dan kita dekatkan dengan Tuhan. Itulah pekerjaan roh di dalam kehidupan kita ini Bang ya, baik itu pelayan maupun jemaat kita, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka saat ini, profesi mereka saat ini, itu merupakan karunia roh. Begitu Bang ya. Jadi dalam karunia roh itu yang perlu kita pahami adalah kita harus bersyukuri dan betul-betul memahami bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga setiap orang bersyukur dengan karunia roh yang diterimanya. Begitu Bang Pendeta ya? Iya. Untuk menutup pertemuan kita ini Bang, ada yang mau disampaikan? Iya. Saya mau closing statement, silakan. Gini. Jadi kepada setiap orang kita harus memahami bahwa ada kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Baru jangan merasa rendah diri. Jangan merasa bahwa kita ini orang yang dinomor duakan lah. Jangan. Tetapi bagaimana kita juga membangun iman kita bahwa panggilan Tuhan terhadap diri kita dengan apa yang kita miliki. Amak Sedis. Iya, luar biasa. Closing statement dari Yang Pendeta Siregar. Baik Amang, terima kasih buat keterangannya. Kiranya podcast ini membawa kita semakin lebih dekat. Amin. Dan semakin didekatkan kepada Tuhan Sang Pemberi Karunia itu Amang. Untuk menutup pertemuan ini Amang, kami serahkan kepada Amang membawa dalam doa. Silakan Amang. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Terlebih Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mengadakan diskusi melalui podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan hari ini kami telah diperkaya atau telah diajari untuk semakin menyadari bahwa banyak karunia yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan kami harus menyadari bahwa semua itu
untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pakai kami lagi untuk hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dengan apa yang kami terima saat ini. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Siregar. Sampai ketemu kembali. Baiklah Bapak Ibu, sampai ketemu kembali di ruang podcast berikutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Horas. Horas.